Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Pada video kali ini, kita akan memasuki salah satu babak paling kritis dalam sejarah pemikiran perencanaan kota. Kita akan membahas teori perencanaan advokatif, sebuah teori yang berani menggugat posisi nyaman perencana sebagai teknokrat netral dan menuntut keberpihakan nyata pada keadilan sosial. Berikut adalah agenda pembahasan kita. Kita akan mulai dari konteks sejarah kemunculannya, membedah landasan teoretis Paul Davidoff, melihat spektrum praktik dari Alinsky hingga Krumholtz, mempelajari metodologi teknisnya, hingga merefleksikannya dalam konteks Indonesia dan masa depan perencanaan insurgen. Untuk memahami mengapa teori ini lahir, kita harus melihat konteks tahun 1960-an. Saat itu, dunia perencanaan didominasi oleh paradigma rasional komprehensif. Perencana dianggap sebagai ahli teknis yang bebas nilai atau value free. Mereka mengklaim bekerja untuk satu tujuan suci, kepentingan umum. Namun realitas sosial di Amerika Serikat saat itu yang diwarnai pergerakan hak sipil dan kerusuhan perkotaan menelanjangi sebuah fakta pahit, bahwa kepentingan umum seringkali hanyalah topeng bagi kepentingan elit kulit putih. Proyek urban renewal justru menjadi negro removal. Paul Davidoff mengkritik keras hal ini. Baginya, netralitas dalam sistem yang timpang hanyalah cara untuk melanggengkan status quo. Keputusan perencanaan pada hakikatnya adalah keputusan politik tentang siapa mendapat apa. Davidoff kemudian mengajukan analogi hukum. Jika seorang pengacara bertanggung jawab membela kliennya, mengapa perencana tidak? Dalam model ini, perencana bertindak sebagai advokat. Mereka tidak mencari satu solusi objektif tunggal, melainkan secara terbuka memihak atau partisan, membela kelompok lemah yang selama ini suaranya tidak terdengar dalam bisingnya pembangunan kota. Inti filosofisnya adalah pluralisme. Masyarakat kita majemuk, maka rencananya pun harus jamak atau plural plans. Tujuan akhirnya bukan sekedar efisiensi tata ruang, melainkan keadilan redistributif dan inklusi sosial. Gagasan ini dituangkan Davidoff dalam artikel seminalnya tahun 1965, Advocacy and Pluralism in Planning. Ia menegaskan bahwa perencanaan adalah proses yang syarat nilai atau value-laden. Kebenaran tidak ditemukan melalui monopoli ahli, tetapi melalui sistem adversarial, pertarungan gagasan yang sehat. Davidoff menolak monopoli rencana tunggal pemerintah. Ia membayangkan proses perencanaan sebagai arena politik terbuka, di mana serikat buruh, komunitas warga, dan partai politik dapat mengajukan rencana mereka sendiri. Dengan plural plans, publik disuguhkan pilihan-pilihan masa depan yang jelas, bukan satu nasib yang dipaksakan. Lantas, apa tugas Anda sebagai perencana advokat? Pertama, sebagai penerjemah. Dunia perencanaan penuh jargon teknis dan regulasi rumit yang mengintimidasi warga awam. Tugas Anda adalah menerjemahkan aspirasi warga menjadi bahasa teknis yang legal, sekaligus membongkar rencana pemerintah yang rumit agar dipahami oleh komunitas. Kedua, sebagai penyusun rencana tandingan atau counter plans. Ketika pemerintah berkata, jalan tol harus lewat sini dan menggusur rumah Anda karena alasan teknis, perencana advokat hadir dengan data alternatif. Tidak, secara teknis jalan tol bisa digeser tanpa mengorbankan fungsinya. Ini mengubah posisi warga dari sekedar penolak reaktif menjadi inisiator solusi yang konstruktif. Praktik advokasi ini memiliki spektrum yang luas, dari yang bekerja di jalanan hingga yang bergerilya di dalam kantor pemerintahan. Di kutub radikal luar sistem, ada Saul Alinsky dengan community organizing. Bagi Alinsky, masalah utamanya bukan kurangnya rencana teknis, melainkan kurangnya kekuasaan politik atau powerless. Strateginya adalah membangun kekuatan massa dan menggunakan konflik secara sengaja untuk memaksa penguasa duduk di meja negosiasi. Di kutub lain, ada Norman Krumholtz yang bekerja dari dalam sistem sebagai direktur perencanaan kota Cleveland. Ia memperkenalkan equity planning.
Krumholtz membuktikan bahwa pejabat publik tidak harus netral. Ia menggunakan posisinya untuk melakukan advokasi gerilya, membocorkan informasi krusial kepada publik, memveto proyek yang merugikan warga miskin, dan mengarahkan investasi publik kepada mereka yang paling membutuhkan. Bagaimana metodenya? Salah satu senjata utamanya adalah pemetaan tandingan atau counter mapping. Peta negara seringkali menganggap wilayah adat atau kampung kota sebagai tanah kosong. Perencana advokat membantu warga memetakan sendiri wilayahnya, situs kultural, lahan produktif, dan batas desa untuk memberikan legitimasi visual dan legal melawan peta resmi. Selain itu, perencana melakukan bedah dokumen AMDAL atau studi kelayakan untuk membongkar asumsi teknis yang bias. Tak kalah penting adalah budget advokasi, menganalisis APBD untuk melacak ketidakadilan distribusi anggaran pembangunan. Namun data saja tidak cukup, perlu strategi politik, membangun koalisi antara warga, LBH, dan akademisi, melakukan kampanye media untuk mengubah narasi warga penghambat pembangunan menjadi pejuang keadilan, hingga langkah litigasi strategis di pengadilan. Bagaimana di Indonesia? Di sini advokasi tumbuh subur di luar negara, dipelopori oleh OMS seperti LBH dan Walhi. Prakteknya berevolusi dari sekedar resistensi penolakan penggusuran menjadi formulasi alternatif penataan kampung, seperti yang terjadi di Kampung Akuarium, Jakarta. Dalam konflik agraria seperti di Kendeng atau Wadas, perencana advokat berperan menantang klaim kepentingan umum proyek strategis nasional. Muncul juga model kolaborasi baru, di mana pengetahuan teknis didemokratisasi. Arsitek komunitas bekerja sama dengan warga merancang hunian vertikal kampung kota, membuktikan bahwa warga miskin mampu menata dirinya sendiri jika diberi kesempatan. Namun menjadi perencana advokat di Indonesia penuh risiko. Dilema etika antara profesionalisme dan idealisme sering terjadi karena pasar kerja didominasi pengembang besar. Lebih dari itu, ada risiko represi. Kriminalisasi menggunakan UU ITE hingga intimidasi fisik menuntut keberanian sipil atau civic courage yang tinggi. Teori ini tentu tidak lepas dari kritik. Ada risiko paternalisme, di mana perencana kelas menengah justru mendominasi suara warga yang dibelanya. Ada juga bahaya kooptasi, di mana energi radikal warga diredam oleh prosedur birokrasi yang berbelit-belit, sekedar menjadi obat pereda nyeri saja tanpa menyembuhkan penyakit struktural ketidakadilan. Kedepan, di era digital, advokasi bertransformasi menjadi cyber activism menggunakan drone dan media sosial. Kita juga melihat pergeseran menuju perencanaan insurgen, bukan lagi sekedar meminta diundang dalam rapat resmi, tapi warga menciptakan ruang aksinya sendiri dengan pendudukan lahan dan penyediaan infrastruktur mandiri. Perencana bukan lagi pemimpin, tapi sekutu strategis. Sebagai penutup, profil perencana masa depan adalah seorang teknolog kritis. Ia harus mampu memadukan analisis big data dengan kepekaan etnografis di akar rumput. Ingatlah, perencanaan advokatif mengajarkan kita bahwa perencanaan tidak netral. Ia adalah instrumen kekuasaan. Pilihan ada di tangan Anda. Menggunakan keahlian itu untuk melanggengkan dominasi atau untuk membebaskan dan memberdayakan. Seperti kata Paul Davidoff, tindakan perencanaan yang tepat tidak dapat dipreskripsikan dari posisi netralitas nilai. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Salam sehat dan bahagia selalu.